saya pamit kepada Pak Presiden Jokowi untuk melaporkan kasus yang disebut sebagai Papa Minta Saham. Saya mengatakannya begini, Pak Presiden, kita ini sedang ditolong, bangsa ini sedang ditolong Tuhan. Kenapa begitu? Ya orang ini selalu lolos dari kasus ke kasus. Nah sekarang kita punya kasus begini, sederhana aja, saya laporkan sebagai laporan mencemarkan nama baik Presiden. Karena Presiden waktu itu kan disebut sebagai minta saham kan. Kenapa begitu? Karena kalau satu kasus ini dibawa ke ranah publik, katanya kan obat terbaik dari segala penyakit adalah sinar matahari gitu. Jadi kalau bawa ke ranah publik, maka publik akan jadi tahu bahwa orang ini bermasalah gitu. Nah, ternyata kan mereka sendiri yang memancing kita masuk ke dalam proses MKD dan pada akhir tahun 2015 muncul satu headline koran besar sekali karena akhirnya MKD memutuskan dia bersalah walaupun dia mundur tapi disebut sebagai kemenangan rakyat. Itu artinya seluruh rakyat sebenarnya menghendaki yang beginian itu diatasi gitu. Nah, sekarang sudahlah kasusnya begitu rupa, ya kan? Kemudian selama di penjara juga terus menimbulkan soal-soal. Kok disebut sebagai berkelakuan baik. Kemudian dari remisinya itu kan luar biasa tuh kan. Dari 15 tahun vonis hanya diselenggarakan, hanya dijalankan pada 8 tahun. 8 tahun. Dengan pertanyaan, apakah betul-betul dia 8 tahun ada di itu? Ini pertanyaan ya, saya tidak menuduh, tapi dengan pertanyaan apakah betul-betul dia di dalam. Jadi kembali, mengapa bisa begini? Karena kita harus mengatakan bahwa sistem hukum kita itu rawan pada praktek-praktek penyuapan, korupsi segala macam gitu. Ini yang menurut saya bisa membuat kita makin hari makin terperosok karena trust level pada penyelenggara negara itu makin rendah. Jadi siapapun yang punya kuasa, dia bisa berbuat apa saja. Jangankan yang masih berkuasa, yang mantan orang berkuasa pun begitu kan.